Iran bersikukuh untuk mempertahankan blokade di Selat Hormuz. Iran menegaskan akan menembakkan rudal mereka jika kapal-kapal Amerika Serikat nekat menerobos masuk. Angkatan bersenjata Iran merilis sebuah video rudal-rudal yang ditembakkan. Ini merupakan sikap tegas yang diambil oleh Iran untuk menghalau kapal milik Amerika Serikat yang nekat menerobos blokade di Selat Hormuz. Dikutip dari kantor berita Iran Fars, 2 rudal menghantam kapal Amerika Serikat karena dinilai melanggar peringatan Iran. Sementara itu pemirsa, kilang minyak di pelabuhan Fujairah Uni Emirat Arab terbakar hebat usai dilaporkan terkena serangan drone. Pihak Uni Emirat Arab menuduh Iran yang melancarkan serangan tersebut. Detik-detik terbakarnya pelabuhan Fujairah, salah satu fasilitas ekspor minyak strategis di kawasan Teluk, terekam kamera warga. Pihak Uni Emirat Arab menyatakan sejumlah drone menargetkan pelabuhan tersebut. 3 orang dilaporkan terluka akibat serangan. Pihak Abu Dhabi menuduh Iran yang melancarkan serangan dan berpotensi meningkatkan ketegangan di Teluk. Namun seorang perwira militer Iran membantah dan Iran tak punya rencana menyerang Uni Emirat Arab. Serangan ini menyebabkan kebakaran hebat di kilang minyak milik Uni Emirat Arab di pelabuhan Fujairah. Serangan yang diduga dari drone berdampak langsung pada operasional penerbangan. Sejumlah penerbangan menuju Uni Emirat Arab dialihkan ke Muscat, Oman. Otoritas juga sempat menutup seluruh bandara sebagai langkah pengamanan. Yang terkait penyerangan fasilitas di pelabuhan Fujairah, Iran tegas membantah menyerang Uni Emirat Arab. Bahkan Iran mengklaim tidak memiliki rencana menyerang industri minyak di dekat Selat Hormuz. Sebaliknya Iran menuding Amerika Serikat dalang di balik serangan tersebut. Iran tidak bertanggung jawab atas kebakaran di industri minyak di pelabuhan Fujairah. Bantahan itu dilontarkan lantaran Iran tidak pernah dan saat ini tidak berencana menyerang Uni Emirat Arab. Iran justru menuduh militer Amerika Serikat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Iran menyebut kebakaran di salah satu zona minyak di pelabuhan Fujairah memicu kekhawatiran eskalasi regional. Sementara Uni Emirat Arab menganggap penargetan pelayaran komersial serta penggunaan Selat Hormuz sebagai alat tekanan atau pemerasan ekonomi merupakan tindakan yang dilakukan Iran dan menjadi ancaman langsung terhadap stabilitas kawasan dan penduduknya serta keamanan energi global. Ya, Iran bersiap dengan segala skenario termasuk skenario perang merespon konflik di Selat Hormuz yang makin panas. Iran melarang siapapun melintasi Selat Hormuz termasuk kapal perang Amerika Serikat dalam operasi pembebasan Project Freedom. Jet tempur Super Hornets lepas landas dari kapal induk Amerika Serikat Abraham Lincoln untuk mendukung operasi pembebasan Project Freedom terhadap kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Menyusul meningkatnya ketegangan, saling klaim serangan dan saling bantah terkena serangan di Selat Hormuz, Amerika dan Iran kian panas. Merespon Project Freedom yang diklaim Amerika Serikat sebagai operasi pembebasan, Iran sepenuhnya siap menghadapi skenario apapun. Mengutip media Iran Tasnim, Washington tahu bahwa Iran tidak akan mentolerir upaya Trump dan pasukan Amerika Serikat untuk mengintimidasi Iran di Hormuz. Pasukan Iran melepaskan tembakan peringatan ke sejumlah kapal militer Amerika Serikat di hari pertama Project Freedom digelar.
Tak terima operasi pembebasan Project Freedom diganggu Iran, melalui Truth Social, Trump meminta Korea Selatan bergabung dalam misi Amerika di Selat Hormuz setelah kapal kargo Korea Selatan disebut Trump diserang Iran. Iran tidak mengizinkan kapal perang Amerika untuk melewati Selat Hormuz tanpa persetujuan militer Iran. Iran mengaku memiliki skenario lain yang siap dan akan bertindak jika diperlukan, termasuk skenario perang. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bahkan 2 juta warga Iran sudah mendaftar menjadi relawan bela negara, termasuk pejabat dan tokoh publik sejak awal konflik berkecamuk. Hingga kini setiap malam di berbagai kota di Iran, warganya tak pernah absen turun ke jalan menyuarakan dukungan mereka kepada pemerintah Iran atas konflik dengan Amerika dan Israel. Ya, sementara itu pemirsa, hari ini kapal-kapal di Selat Hormuz mulai bergerak. Amerika Serikat pun mengklaim mengawal 2 kapal keluar dari jalur tersebut. Pusat Komando Amerika Serikat melalui media sosialnya mengklaim telah mengawal 2 kapal tanker milik mereka keluar dari Selat Hormuz. Pengawalan sebagai bagian dari Project Freedom yang akan mengawal kapal dagang keluar dari Selat Hormuz dengan aman. Korps Garda Revolusi Iran mengecam klaim AS ini dan menyebutnya sebagai kebohongan terang-terangan. Iran menegaskan akan tetap melarang kapal-kapal sekutu AS untuk melintasi Selat Hormuz. AS pun menerapkan aturan yang sama di Gedung Putih, tepatnya di Jalan 15 dan Independence Avenue, Washington DC. Akibat insiden ini, Gedung Putih sempat ditutup sementara. Pekerja hingga pengunjung pun dievakuasi keluar kawasan Gedung Putih. Usai penembakan, petugas terus berjaga di sekitar Gedung Putih. Petugas masih menyelidiki motif pelaku yang berhasil diamankan. Petinggi Secret Service menyebut penembakan terjadi di dekat kawasan National Mall tak lama setelah iring-iringan kendaraan yang membawa Wakil Presiden AS JD Vance melintas. Pelaku sempat melarikan diri sebelum berhasil dilumpuhkan dengan timah panas oleh pasukan pengamanan Presiden. Namun sebelumnya pelaku sempat melepaskan tembakan dan mengenai seorang saksi mata yang masih remaja. Korban pun langsung dievakuasi ke rumah sakit. Point out that not long before this shooting occurred, Vice President's motorcade did transit through this area. The investigation itself, in terms of the use of force in the shooting, will be conducted by Metropolitan Police Department. I'll pause there. I can't say, I'm not going to guess on that. I can tell you that every time, one, we're patrolling this area and every site we do, 24/7, hardcore. Whether or not it was directed to the president or not, I don't know, but we will find out. Ya, insiden penembakan yang terjadi di sekitar Ring 1 pemerintahan Amerika Serikat semenjak perang Iran-Amerika-Israel meletus juga pernah terjadi. Penembakan terjadi di saat acara gala dinner Gedung Putih di Washington Hilton akhir April lalu. Pelaku terbukti menargetkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sasaran penembakan pada malam itu. Suara letusan tembakan sontak mengagetkan semua orang yang menghadiri jamuan makan malam Gedung Putih di Washington Hilton, Amerika Serikat. Suasana berubah menjadi mencekam, semua tamu pun berhamburan menyelamatkan diri hingga berlindung di bawah meja. Sementara pasukan pengamanan Presiden Amerika Serikat Secret Service bergegas melindungi Donald Trump dan ibu negara. Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance ikut dievakuasi aparat keamanan. Aparat juga segera mengevakuasi pejabat Amerika dari lokasi jamuan. Teriakan aparat keamanan semakin membuat suasana mencekam sesaat akhirnya berhasil melumpuhkan pelaku penembakan.
Teridentifikasi pelaku penembakan bernama Cole Thomas Allen, berusia 31 tahun, seorang guru dari California. Aparat keamanan juga berjaga di luar gedung mencegah siapapun yang akan masuk. Well, thank you very much. That was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. And this was an event dedicated to freedom of speech that was supposed to bring together members of both parties with members of the press. And in a certain way it did, because the fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way very beautiful, a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now. Put out on Truth and put out on many other platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer and he's doing great. He's in great shape. Pemirsa, Angkatan Laut Amerika Serikat menembak 2 kapal kargo sipil. 5 orang dilaporkan tewas. Media berita Iran Tasnim melaporkan penyerangan Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap 2 kapal kargo sipil. Kedua kapal komersial tersebut dalam perjalanan dari Oman menuju Iran. 5 orang dilaporkan tewas akibat serangan. Awalan terkait dengan pertemuan apa hari ini, Pak? Ci maju, Ci. Boleh agak maju sedikit, Prof. Tapi itu laporan yang dibagi Prof hari ini. Hah? Laporan yang dibagi. Duduk, jangan maju. Duduk. Poin-poin penting. Ada, nanti dibagi. Iya, nanti poin. Iya benar. Iya. Nanti aja. Kasih jalan nanti aja. Oke, makasih, Pak. Nanti saya Baik. apa yang beliau setuju, apa yang tidak. Gitu. Ya, sabar ya. 2 tidak hadir, Pak Tito lagi di Balikpapan, Pak Badril Haiti lagi di Kaltara. Ya, 8 hadir. Oke, Prof. Ya. Tito sama Baharudin Haiti gak hadir, sisanya hadir. Kapolri juga berarti hadir, Kak? Apa, Prof? Rekomendasi itu. Laporannya, Prof. Siap. Tito sama Baharudin Haiti. Waduh. Tata. Ya, jadi begini kan, memang kan kita ditugaskan, diangkat sebagai anggota tim reformasi Polri. Dan sudah beberapa bulan kita sudah selesaikan tugas itu, dan sekarang waktunya diberikan oleh Presiden kesempatan untuk bertemu. Jadi sebenarnya kami sudah meminta kepada Pak Presiden waktu untuk bertemu, melaporkan hasil-hasil daripada apa yang sudah kami lakukan. Seperti yang kalian tahu bahwa kami kan dalam melakukan ini kan sudah beberapa waktu ya, berbulan-bulan, dan kemudian untuk itu kami sudah mengunjungi beberapa daerah, mengundang tokoh-tokoh masyarakat, elemen masyarakat hampir 80 lebih, dan akhirnya kami pada
tiba pada satu kesimpulan yang memang harus kami laporkan dulu kepada Pak Presiden. Nah, soal isinya nanti mungkin kami akan sampaikan pada kalian semua setelah kami laporkan dulu aja, saya pikir ya. Yang pasti bahwa reformasi ini memang harus dilakukan, ya, dan banyak hal yang kita anggap perlu dilakukan segera. Dan satu hal saya sampaikan juga bahwa kita sangat senang dan bangga dengan kerjasama yang diberikan oleh Polri. Karena waktu kami melakukan pembicaraan dengan pihak Polri pun, kan kita tahu dari internal Polri kan ada juga timnya. Nah, dulu kan banyak orang bercuriga, wah ini jangan-jangan tantangan atau satu sebagai lawan gitu. Tapi ternyata sangat memudahkan kami juga karena mereka sudah punya informasi yang kuat, sehingga waktu kami melakukan evaluasi kami lebih mudah. Kita tanya, mereka sudah siap bahannya. Jadi itulah nanti. Alurnya nanti setelah menyampaikan rekomendasi, tindak lanjutnya seperti apa? Terkait rekomendasi itu. Ya, ini tentu kami menunggu arahan dari Bapak Presiden, ya kan? Yang pasti kami sampaikan kepada Bapak Presiden, ini semua laporan kami, ini saran-saran kami, ini pendapat kami, ini opini yang sudah kami buat, hasil kajian-kajian kami. Ya, harapan kami nanti tentunya Pak Presiden nanti yang memberikan arahan kepada kami. Pak, berapa rekomendasi ya? Berapa rekomendasi? Ada beberapa, banyak sekali rekomendasi kita. Karena kan ada rekomendasi yang bersifat eksternal, ada rekomendasi rekomendasi yang internal, banyak sekali kan. Semua struktural, instrumental, ya kan, struktural, kultural, instrumental kita lakukan semua. Jadi nanti tentunya yang kita laporkan sebagai pokok-pokok ya bahasan yang akan kita lakukan. Tapi di samping itu banyak juga yang tebal-tebal kita sampaikan konsep-konsep yang itu dilaksanakan, ya kan? Karena sebenarnya kita berikan rekomendasi Pak Presiden ini, kita juga berharap juga memberikan rekomendasi kepada Polri sendiri. Karena bagaimanapun kan Polri juga harus tahu apa yang kami rekomendasikan ini, supaya kita berharap bahwa dia melaksanakan rekomendasi dengan baik gitu loh. Jadi simultan lah ketika kita sampaikan kepada Polri, kepada Pak Presiden, kita beritahukan juga kepada Polri, ya nantinya ya otomatis kan mereka simultan melaksanakan rekomendasi. Saya kira Oke. begitu. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Si Roman. Ya, Pak. Selamat siang. Agendanya apa, Pak? Agendanya apa, Dodi? Kita ada undangan saja dari tim Komisi Pasukan Informasi. Hari ini insya Allah nanti diterima Bapak Presiden. Ada yang disampaikan Pak mungkin atau ada arahan apa Pak? Wah, nanti kan laporannya kan Pak Ketua itu, Prof. Jimli beserta anggota komisi yang lain. Ya. Ada siapa aja Pak yang diundang? Kenapa seluruh anggota komisi? Pak, sejauh ini laporannya mengenai sih Pak, hasil kesimpulannya dari teman-teman pengawas. Dan nanti dong kalau dilaporkan Pak. Bisa disampaikan. Belum bisa. Kesepakatan kita semua di komisi setelah melapor Presiden baru. Setelah itu bisa disampaikan. Pak, kamera Pak. Oh, nantilah ya. Kamera Pak, kamera Pak. Nanti kalau terkait dengan substansi apa itu rekomendasinya, nanti setelah kita diterima. Tapi ini sesuai dengan target Presiden nggak sih Pak sebenarnya? Kenapa? Sesuai dengan target Presiden nggak sih? Kenapa? Untuk laporan hari ini sesuai dengan target Presiden nggak sih? Ya gitu. Kalau kita kan bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan Presiden dan juga hasil serap aspirasi dari masyarakat. Ya. Begitu? Oke. Oke. Terima kasih Pak. Rekomendasi reformasi Polri atau apa yang ya, hari ini kami semua diundang oleh Pak Presiden untuk menyampaikan laporan akhir dari kerja Komite Percepatan Reformasi Polri yang sudah bekerja selama beberapa bulan dan lebih kurang 2 bulan yang lalu sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Ada laporan setebal 3.000 halaman, ada 300 halaman, ada yang cuma 3 halaman. Jadi bisa dibaca oleh Pak Presiden secara singkat sehingga dapat dipahami dengan baik oleh beliau usulan-usulan yang disampaikan oleh Komite Percepatan Reformasi Polri kepada Presiden. Dan untuk selanjutnya tentu
kami akan menunggu apa arahan dari Pak Presiden setelah beliau membaca laporan dan saran-saran dari Komite Percepatan Reformasi Polri ini. Dari beribu-ribu halaman ini, Prof, ada nggak mungkin prioritas untuk rekomendasi yang di-highlight? Ya, nanti kami akan jelaskan setelah semua laporannya diserahkan ke Pak Presiden, dan itu Pak Jimli Asidiki sebagai ketua yang nanti akan menjelaskannya kepada teman-teman wartawan, dan saya cuma anggota aja, jadi jangan mendahului Pak Ketua, dan kami sudah sepakat bahwa belum akan mengumumkan kepada publik sebelum laporan itu diserahkan langsung ke tangan Bapak Presiden. Tapi rekomendasi ini akan benar-benar memperbaiki tubuh dari Polri sendiri. Iya, betul, dan cukup besar usulan-usulan yang disampaikan kepada Pak Presiden, dan itu kalau disetujui maka akan ada implikasi terhadap perubahan terhadap undang-undang Polri yang ada sekarang. Ya. Terima kasih. Ya mau lapor ke Presiden kayaknya. Prof, dari tadi kan Pak Prof Yusuf sudah bilang ada beribu-ribu halaman yang akan disampaikan kepada Pak Presiden. Ada nggak prioritasnya kalau dari Prof? Ada 10 buku tebal-tebal gitu. Yang 8 itu verbatim, suara-suara masyarakat dan rencana Polri sendiri. Kemudian yang 2 halaman itu resume. Itu aja. Kalau prioritasnya? Enggak ada. Kultural dan Belum tahu. Nanti sesudah dengan Presiden. Gitu ya. Bisa nih gimana tip belanya atur nomor. Yung si Salamat. Pak, dikit Pak. Hari ini kan akan ada laporannya Pak ya, terkait dengan hasil reformasi. agenda hari ini. Hari ini ya nanti tim akan laporkan, tapi nanti kan akan dilaporkan oleh ketua tim reformasi Polri. Ya, kita tunggu hasilnya. Ada rekomendasi apa yang poin yang di Setelah dilaporkan sama Presiden nanti pasti akan ada jumpa pers. Ya. Oke. Thank you Mas Bima. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak proposal terbaru Iran untuk mengakhiri konflik. Walaupun sebelumnya Washington mengklaim permusuhan berakhir lewat gencatan senjata sementara. Di saat yang sama, tekanan militer dan blokade ekonomi Amerika terhadap Iran masih terus berlangsung hingga memunculkan pertanyaan, apakah gencatan senjata benar-benar jadi jalan damai ataukah hanya jeda taktis? Situasi kian menarik karena Gedung Putih mengklaim perang telah berakhir hingga Trump tak perlu minta otorisasi baru dari Kongres. Lalu apakah yang terjadi sebenarnya? Adalah deeskalasi atau justru reposisi strategi Washington terhadap Iran? Untuk membahasnya bersama saya sudah bergabung pakar hubungan internasional Presiden University, Pak Teguh Rejasya. Selamat malam Pak Teguh, bagaimana kabarnya Pak Teguh? Kabar baik, salam dari Presiden University. Ya, Pak Teguh, kita ketahui bersama bahwa Iran sempat memberikan proposal terbaru untuk Trump. Bagaimana Anda membaca penolakan Trump akan proposal terbaru Iran ini, padahal sebelumnya Trump mengklaim juga konflik sudah berakhir? Memang kita senantiasa mendapatkan informasi yang beragam ya. Karena Trump itu kalau berbicara itu sangat tegas, sangat mengancam, dan dia itu mengagetkan karena kita sudah tahu, dunia sudah tahu bahwa dia memiliki narcissistic personality disorder ya. Tapi kata kunci yang digunakan Trump itu menakutkan saya begitu. Dia menggunakan kata kunci not satisfied, artinya sama sekali tidak puas. Kemudian dia mengkritik rezim di Iran sebagai fractured leadership atau kepemimpinan yang sedang lumpuh karena nanti akan ada keributan di antara para pemimpin di bawahnya. Kemudian dia mengatakan Iran itu nggak punya mandat untuk menggunakan nuklir untuk skala apapun. Apakah skala itu untuk damai ataupun lain dari itu. Pokoknya bagi Donald Trump ini haram. Dan saya juga takut ya ketika melihat Washington Post. Washington Post mengatakan ada dialog antara Iran dan Amerika Serikat. Tapi ternyata
Iran sendiri mengatakan tidak ada dialog antara kami dengan Amerika Serikat. Seperti misalnya Kementerian Luar Negeri Iran yang disampaikan oleh Ismail Baqai itu mengatakan tuntutan Amerika Serikat itu irasional. Jadi sama-sama ini tegang ini. Iran mengatakan Amerika Serikat itu irasional, tapi Amerika Serikat juga mengatakan apa yang Iran lakukan itu tidak memuaskan bagi Amerika Serikat. Dan kalau kita melihat headline dari media namanya Truth Social, itu menakutkan. Dikatakan there will likely be more death before it ends. Jadi akan ada kematian lebih lanjut. Dan untuk itu kita hendaknya berpikir bahwa Trump itu adalah seseorang yang sangat spesial, walaupun dia mengatakan ini adalah ceasefire, tapi belum tentu ini ceasefire begitu, karena Trump itu tampaknya menggunakan momentum ini sebelum DPR Amerika Serikat memutuskan 60 hari ini dihentikan atau masih boleh lanjut, dengan catatan Donald Trump memberikan pelaporan yang tertulis. Tapi yang kenyataannya adalah Donald Trump ini tampaknya akan lanjut ke 30 hari selanjutnya gitu. Jadi Amerika Serikat ini bukan hanya menolak proposalnya Iran, tapi mengatakan apapun yang Iran katakan sekarang dan nanti itu tidak akan memuaskan saya begitu. Dan tampaknya sikap Amerika Serikat ini didukung oleh Admiral Brad Cooper yang mengatakan bahwa dapat mengerti posisi Amerika Serikat. Jadi ini adalah hal-hal yang membingungkan. Iran sudah siap dengan proposal perdamaian, tapi Donald Trump-nya menolak habis-habisan. Kemudian juga Donald Trump mengatakan sudah ada dialog dengan Iran, tapi dialog itu tidak ada. Dan tampaknya Amerika Serikat juga lupa bahwa sebenarnya sebelum serangan ini dilakukan 2 bulan silam itu sudah banyak sekali kritik-kritik dari personil senior Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, mantan Kepala Staf Angkatan Udara, mantan Kepala Staf Angkatan Laut, kemudian juga Joint Chief of Staff dan juga mantan Secretary of Defense. Intinya adalah Trump ini tidak berkompeten mengelola militer. Kemudian Trump dan Hexet itu tidak profesional, dan yang mereka lakukan itu sebenarnya bertentangan dengan konstitusi. Tapi inilah Donald Trump, dan tampaknya konstitusi Amerika Serikat yang membingungkan kalangan DPR sendiri, di mana mereka mengatakan Anda hanya bisa bergerak kalau restu saya. Tapi Donald Trump mengatakan justru inilah peluang eksekutif, di mana eksekutif itu bisa membawa negara kepada keadaan yang lebih baik. Tentunya Donald Trump juga seringkali mengatakan, bagaimana saya akan mengambil keputusan kalau Senat dan Kongres dan juga DPR itu seringkali berubah-ubah pikiran dan orang-orangnya belum tentu ada di tempat pada saat saya membutuhkan mereka. Jadi dalam kondisi yang stalemate, yang tidak jelas bagaimana ini, Amerika Serikat menggunakan kekuasaan eksekutifnya untuk melakukan MAGA, Make America Great Again, walaupun dalam kenyataannya itu menjadi MIGA, Make Israel Great Again. Jadi inilah situasi yang saya pikirkan sedang terjadi di Amerika Serikat saat ini, di mana tampaknya tanpa menunggu kode-kode dari DPR, Amerika Serikat akan lanjut kepada perang tahapan selanjutnya. Dan ini yang sangat mengkhawatirkan dunia saat ini. Terima kasih. Ya, saat ini kan yang diharapkan oleh Trump adalah untuk memberhentikan Iran agar tidak mengembangkan nuklirnya begitu. Namun Iran tidak akan mungkin memenuhi permintaan dari Trump tersebut. Nah, sampai kapan kita akan melihat sikap dari Trump ini yang inkonsistensi ini? Sampai kapan ini akan berubah-berubah sikap dari Iran ini, Pak Toko? Ya, Trump ini kan adalah seseorang yang berpikir bahwa hukum internasional itu adalah versi saya kan. Intinya might makes right. Jadi kekuatan itu menentukan hukum itu seperti apa. Kemudian dia juga akan menolak namanya multilateralism. Buat apa multilateralism? Terlalu banyak organisasi internasional dan juga negara-negara itu belum tentu mengerti saya, dan dia sudah keluar dari 60 organisasi internasional, dan dia juga tampaknya menolak adanya pihak-pihak yang mencoba memediasi, walaupun saat ini yang terbaik adalah Pakistan, sebelumnya Oman, dan ke depan tampaknya 30 hari ke depan ini dia akan benar-benar berperilaku. Di satu sisi dia mengatakan, Trump ini mengatakan deeskalasi, tapi kenyataannya adalah jeda taktis, di mana prinsip-prinsip hukum internasional seperti misalnya separation of forces, kemudian prohibited acts atau tindakan yang terlarang, kemudian perlindungan umat manusia,
kemudian adanya perlunya verifikasi itu tidak akan berlaku bagi Donald Trump, dan juga dia juga tidak perlu mengatakan apa landasan dia untuk melakukan tindakan-tindakan untuk 30 hari ke depan. Dan juga dalam hal nanti dia mengatakan adanya deeskalasi ataupun apapun gencatan senjata, nanti kita akan berhadapan juga dengan wilayah yang nggak jelas begitu. Apakah